Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mau mempresentasikan hmm, hasil hasil apa, Cit? Kerja kelompok. Hasil kerja kelompok. Next. Nah, jadi di sini anggota kami ada Almira Cidia, ada Fatima Azhara, ada Mumtazon Askia, ada Salsabila Nur Karimah, dan Zahra Anidia. Nah, jadi asal-usul logam transisi yaitu berasal dari namanya diciptakan oleh kimiawan Inggris Charles Babbage pada tahun 1921 untuk merujuk pada unsur-unsur di mana subkulit elektron elektron D mengalami transisi pengisian elektron elektron. Logam transisi sebagian besar ditemukan di alam dalam bentuk biji atau senyawa mineral, seperti oksida atau sulfida. Namun beberapa logam seperti emas, platinum, jarang ditemukan dalam bentuk senyawanya karena bersifat inert atau tidak mudah bereaksi. Nah, jadi yang kita bahas yaitu adalah logam-logam transisi yang bagian atas. Next. Nah, jadi yang pertama ada SC atau skandium. Sifat fisiknya yaitu yang pertama penampilan yaitu putih keperakaan, lunak dan tanpa metali. Konduktivitas yaitu konduktor listrik yang baik. Reaktivitas berubah menjadi kekuningan saat terpapar udara karena pembentukan lapisan oksida. Sifat magnetik secara umum dianggap non-magnetik, tetapi menunjukkan sifat paramagnetik pada suhu mendekati nol absolut. Nah, titik lelehnya itu 1541 derajat, sedangkan titik tidihnya yaitu 2836 derajat. Dampak positifnya yaitu konduktor transparan, penerangan yang efisien, industri dirgantara, dan bahan baku penting untuk energi hidrogen. Sedangkan dampak negatifnya yaitu risiko pernapasan, bahaya di lingkungan kerja, terus reaktivitasnya juga tinggi. Manfaat dan penerapannya yaitu sebagai bahan paduan aluminium berkekuatan tinggi untuk di industri dirgantara dan peralatan olahraga, dan produksi elektronik keramik untuk sel bahan bakar oksida padat. Next. Nah, selanjutnya ada titanium. Sifat fisiknya yaitu penampilannya putih keperakaan yang berkilau, kepadatan rendah namun sangat kuat. Terus karakteristik mekanik cukup lunak dan ulet saat dipanaskan, sehingga mudah dibentuk. Reaktivitas dapat terbakar di udara dan merupakan satu-satunya unsur yang dapat terbakar dalam nitrogen murni pada suhu tinggi. Ketahanan korosi memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap korosi karena membentuk lapisan oksida pelindung di permukaannya. Sedang titik lelehnya yaitu 1668 derajat, sedangkan titik didihnya 3287 derajat. Dampak positif dari titanium sendiri adalah ketahanan korosi, ramah lingkungan, yaitu dapat didaur ulang, alternatif ramah lingkungan untuk bahan lain. Sedangkan dampak negatifnya, risiko kesehatan akibat penghirupan, masalah debu pada pembuatan aditif 3D printing. Manfaat dan peranannya yaitu pigmen putih utama dalam cat atau kosmetik, terutama yaitu tabir surya dan produk makanan, dan ideal untuk implan ortopedi seperti pergantian pinggul dan lutut, implan gigi, dan instrumen bedah. Next. Terus selanjutnya itu ada vanadium. Nah, sifat fisiknya itu yang pertama ada penampilan. Logam berwarna abu-abu keperakan yang lunak dan lentur. Terus konduktivitasnya, konduktor listrik yang baik dan bersifat insulator. Reaktivitasnya bervariasi tergantung kondisi dan pasangannya. Sifat magnetiknya itu paramagnetik. Terus titik lelehnya itu ada 1910
Celcius, nah titik didihnya dia 3.407 Celcius. Terus manfaatnya itu yang pertama ada di kesehatan. Itu dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin pada pasien diabetes tipe 2. Terus di pertanian dapat meningkatkan klorofil, pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Dan terakhir ada teknologi dan medis digunakan dalam pembuatan implan tulang dan sendi. Terus ada dampak positif dan negatifnya juga. Yang positif itu dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan baja, serta memberikan kekuatan pada paduan titanium yang sangat berguna dalam industri dirgantara dan konstruksi. Terus negatifnya itu ada pengguna vanadium dalam jumlah yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan, seperti iritasi paru-paru, gangguan pernapasan, dan gangguan hati serta ginjal. Nah, terus ada kromium. Sifat fisiknya itu berwarna abu-abu kebiruan dan memiliki penampilan yang mengkilap. Terus kepadatannya itu sekitar 7,19 gram. Nah, titik lelehnya ada di 1587 Celcius. Terus titik didihnya itu ada di 2599 Celcius. Nah, kekerasannya itu kromium itu sangat keras dengan kekerasan sekitar 8,5 pada skala Mohs. Nah, keadaan oksidasinya itu umumnya membentuk keadaan plus 2, plus 3, dan plus 6 dengan keadaan plus 3 yang paling stabil. Terus kekerasan mekaniknya itu kromium memiliki kekuatan tarik yang tinggi, jadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan deformasi dan keausan. Nah, terus manfaat dan penerapannya itu ada mendukung proses metabolisme tubuh, mengontrol gula darah, mengurangi rasa lapar yang berlebihan, membantu menurunkan berat badan, berpotensi mengurangi gejala depresi, menurunkan kadar kolesterol, berpotensi mengatasi Polycystic Ovary Syndrome atau PCOSO dan dapat mengatasi penyakit Alzheimer. Nah, ada juga dampak positif dan negatifnya, yaitu yang positif dapat mengatur gula darah, memfasilitasi metabolisme, dan menurunkan kolesterol. Nah, negatifnya itu ada masalah pernapasan, iritasi kulit dan mata, kerusakan organ, dan efek samping umum. Selanjutnya, mangan. Mangan adalah logam berwarna abu-abu keperakan dengan sedikit semburat merah muda. Logam ini tidak larut dalam air, tetapi beberapa senyawanya bisa larut. Secara magnetik, mangan bersifat paramagnetik pada suhu kamar dan berubah menjadi ferromagnetik pada suhu yang sangat rendah, yaitu di bawah minus 178 derajat Celcius. Titik leburnya sekitar 1247 Celcius dan titik didihnya sekitar 2061 Celcius. Untuk dampak positif, mangan punya peran penting bagi tubuh manusia. Mangan membantu pembentukan tulang, penyembuhan luka, dan mendukung metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak. Di industri, mangan digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan baja, serta menjadi bahan utama pembuatan baterai yang lebih tahan lama. Di sisi lain, mangan juga memiliki dampak negatif. Paparan mangan berlebihan dapat mengganggu sistem saraf dan menimbulkan gejala mirip Parkinson. Konsentrasi mangan terlalu tinggi juga dapat merusak paru-paru, hati, ginjal, dan sistem saraf pusat. Sementara itu, kekurangan mangan meskipun jarang terjadi dapat menyebabkan pertumbuhan lambat, tulang rapuh, dan gangguan metabolisme glukosa. Untuk manfaat dan penerapan, mangan banyak digunakan dalam industri baja untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan korosi. Senyawa MnO2 dipakai sebagai bahan utama baterai sel kering seperti alkalina dan litium ion. Dalam bidang pertanian, mangan digunakan sebagai komponen pupuk untuk membantu pertumbuhan tanaman dan mencegah penyakit. Next. Selanjutnya adalah besi. Besi adalah logam berwarna abu-abu keperakan dengan permukaan yang berkilau. Besi memiliki konduktivitas panas yang baik dan bersifat magnetik, tetapi sifat magnet ini bisa hilang kalau sumber magnetnya dijauhkan. Titik lebur besi adalah sekitar 1536 Celcius dan titik didihnya mencapai 2861 Celcius. Untuk dampak positif, besi sangat penting bagi tubuh manusia. Besi berfungsi membantu pembentukan hemoglobin yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sehingga dapat mencegah anemia.
Selain itu, besi juga mendukung imunitas, metabolisme, energi, fokus, pencernaan, serta proses penyembuhan karena membantu suplai oksigen ke jaringan tubuh. Di sisi lain, besi juga punya dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan. Suplemen besi yang terlalu banyak dapat menyebabkan mual, sakit perut, diare, pusing, dan konstipasi. Kelebihan zat besi atau hemochromatosis dapat merusak hati, jantung, dan beberapa organ penting lainnya. Kekurangan besi juga berbahaya karena bisa menyebabkan anemia dengan gejala lemas, pucat, dan mudah sesak. Untuk manfaat dan penerapannya, besi digunakan dalam dua bidang utama. Dalam kehidupan manusia, besi berperan membentuk hemoglobin dan sangat penting untuk pertumbuhan, metabolisme, fungsi otak, dan sistem imun. Dalam industri, besi merupakan bahan utama dalam pembuatan baja, jembatan, bangunan, kendaraan, dan mesin. Besi juga banyak dipakai untuk peralatan rumah tangga dan berbagai alat. Selanjutnya adalah kobalt. Kobalt, sifat bentuk fisik kobalt itu berbentuk logam keras berwarna abu-abu kebiruan. Terus titik didihnya itu sekitar 2927 derajat Celcius. Dan titik lelahnya itu sekitar 1495 derajat Celcius. Konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. Untuk sifat kemagnetannya itu bersifat ferromagnetik yang kuat, jadi sangat tertarik pada magnet dan dapat menjadi magnet permanen. Untuk manfaat dan penerapannya itu bisa dipakai di baterai lion supaya lebih stabil, bahan super alloy untuk mesin jet dan turbin, dipakai baut magnet kuat, bisa jadi pigmen biru untuk keramik dan kaca, dan juga sebagai isotop Co60 dipakai untuk radioterapi dan sterilisasi alat medis. Kemudian adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama itu memperkuat baterai material sehingga lebih stabil dan tahan lama. Penting dalam industri pesawat dan teknologi tinggi, dan isotopnya berguna dalam kedokteran, yaitu radioterapi dan sterilisasi. Untuk dampak negatifnya itu yang pertama itu toksik jika dihirup atau tertelan dalam jumlah berlebih. Yang kedua itu penambangnya punya isu lingkungan dan etika, termasuk eksploitasi tenaga kerja di Afrika. Yang ketiga itu limbah kobalt bisa mencemari tanah dan air. Next. Selanjutnya itu nikel. Jadi nikel itu berbentuk berak keputihan terus mengkilap. Titik didihnya itu sekitar 2913 derajat Celcius. Titik lelehnya itu 1455 derajat Celcius. Untuk konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. Untuk kemagnetannya itu bersifat ferromagnetik yang kuat, dapat tertarik kuat oleh magnet dan dapat dijadikan magnet permanen. Untuk manfaat dan penerapannya itu bisa sebagai komponen utama stainless steel agar tahan karat. Yang kedua untuk pelapisan logam. Yang ketiga jadi katalis industri, misalnya hidrogenasi minyak. Yang keempat dipakai di baterai NiMH. Yang kelima bisa ada di koin dan beberapa komponen elektronik. Kemudian ada dampak positif. Dampak positif nikel itu bisa membuat baja tahan karat lebih awet dan anti karat. Yang kedua, berguna untuk katalis industri dan teknologi pembersihan udara. Yang ketiga, membantu pengembangan baterai dan materi elektronik. Terus dampak negatif nikel itu bisa menyebabkan alergi kulit, dermatitis kontak. Yang kedua, paparan jangka panjang di industri dapat menyebabkan masalah pernapasan. Yang ketiga, penambangan dan pengolahan nikel dapat merusak ekosistem. Misalnya kayak deforestasi dan limbah asam. Next. Selanjutnya ada Cu atau tembaga. Jadi tembaga ini memiliki sifat fisik
memiliki warna khas kuning kemerahan dengan titik putih 2562 derajat Celcius, titik lelehnya di 1084,62 derajat Celcius. Untuk konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, dan 4s1. Untuk sifat kemagnetan memiliki sifat diamagnetik, yaitu sedikit menolak medan magnet. Dampak positif dan negatif tembaga ini, di positifnya itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi di bidang industri, logam, dan elektronik. Lalu meningkatkan efisiensi energi karena memiliki konduktivitas yang tinggi. Untuk dampak negatifnya, paparan Cu pada lingkungan akan menjadi racun pada air dan tumbuhan. Kandungan Cu berlebih pada manusia dapat menyebabkan beberapa gejala seperti mual serta kerusakan hati. Untuk kehidupan sehari-hari, dalam tubuh manusia, Cu itu diperlukan dalam jumlah kecil untuk membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Sementara di industri listrik digunakan sebagai kabel listrik karena daya hantar listriknya sangat tinggi. Next. Ada zinc. Jadi zinc ini memiliki ciri fisik berwarna putih kebiruan dengan kilau metalik. Titik didihnya 907 derajat Celcius dengan titik leleh 419,5 derajat Celcius. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, dan 4s2. Kemagnetannya memiliki sifat diamagnetik, yaitu ditolak secara lemah oleh medan magnet. Dampak positif dan negatif dapat melindungi besi atau baja dari karat. Itu digunakan untuk memperpanjang masa pakai suatu peralatan. Dalam jumlah kecil, zinc penting untuk kesehatan manusia dan hewan. Dampak negatif, kelebihan zinc dalam tubuh bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti mual dan penurunan daya tahan tubuh. Dalam penambangannya, zinc juga berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan limbah logam berat. Dalam kehidupan sehari-hari, zinc atau seng digunakan dalam pelapisan logam atau galvanisasi, yaitu melapisi besi agar tidak berkarat. Dalam tubuh manusia, itu dibutuhkan untuk memperkuat sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, dan mendukung pertumbuhan sel. Dari beberapa logam transisi yang kami jelaskan, terdapat dampak positif dan negatif yang perlu kita perhatikan. Dan seiring berkembangnya teknologi, penggunaan logam transisi ini menjadi sangat diperlukan demi memberikan kemudahan. Sayangnya, jika tidak dipakai dengan bijak akan dapat menimbulkan banyak permasalahan yang berbahaya. Karena itu diperlukanlah sosialisasi menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat, mengingat penggunaan logam transisi ini tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Jadi gunakanlah logam transisi ini dengan bijak dan sesuai dengan standar yang berlaku. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai logam transisi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.